Pemirsa yang kami hormati, pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-26. Dalam pertemuan yang ke-26 ini, saya akan menyampaikan kaidah, dua kaidah yang hampir sama. Pertama yaitu kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Menurut asal, semua itu tidak punya tanggung jawab, bebas dari tanggungan. Bara'ah itu bebas, dhimmah tanggungan. Jadi menurut asal, semua orang itu bebas dari tanggungan. Bisa punya tanggungan kalau memang ada bukti. Kalau tidak ada bukti, kembali kepada asalnya, yaitu semua orang asalnya tidak punya tanggungan apa-apa. Nah, di dalam kaidah itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Suatu contoh, ada seorang A menuduh B bahwa B mempunyai hutang. Jadi si A menuduh bahwa B mempunyai hutang kepada dia. Tapi si B menyangkal. A tidak punya bukti dan si B menyangkal bahwa dia tidak punya hutang. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau memang si A menuntut bahwa kalau B benar-benar tidak punya tanggungan, dia harus berani sumpah. Kalau B tidak mau sumpah, tidak ada apa-apa. Karena aslinya orang itu tidak punya tanggungan melaksanakan sumpah. Jadi kalau B menyangkal dan disuruh sumpah tidak mau, itu tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena semua orang itu bebas dari tanggungan, termasuk tanggungan sumpah. Nah, malah kalau demikian, maka sumpah harus dikembalikan kepada A, penuduh. B menuntut, kamu yang harus sumpah. Demi Allah, tuduhan saya benar. Kalau tuduhan saya tidak benar, semoga kita dilaknat. Jadi A yang harus punya tanggungan sumpah karena dia menuduh, tidak punya bukti. Si B tidak mau sumpah, tidak apa-apa. Karena al-aslu bara'atu dhimmah. Menurut aslinya orang itu bebas dari tanggungan apa-apa, tidak wajib apa-apa. Demikian juga bisa menyelesaikan suatu masalah. Ada seorang si A menyatakan bahwa kamu saya beri sepeda motor ini dengan imbalan kamu harus memberi saya kambing. Ya. Lain kali si B tidak mau mengembalikan kambing. Katanya B, kamu dulu hanya memberikan saya sepeda begitu saja.
saya tidak punya tanggungan mengembalikan kambing. Si A ngotot, dulu saya memberi kamu sepeda, tapi kamu imbalan kamu memberi saya kambing. Tidak, kamu hanya memberikan sepeda kepada saya, tidak ada bukti. Maka yang menjadi persoalan, apakah B harus mengembalikan kambing atau tidak? B tidak mengembalikan kambing karena asalnya orang itu tidak punya tanggungan apa-apa. Kalau memang tidak ada bukti. Lain kalau sudah ada bukti pernyataan, nah itu ini kalau tidak ada bukti. Jadi dengan demikian maka yang dipercaya adalah perkataan B, tidak punya tanggungan mengembalikan karena tidak ada bukti. Itu namanya diselesaikan dengan rumus al-aslu bara'atu dhimma. Hal ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah lain yang seperti contoh yang saya sampaikan. Kemudian kaidah yang kedua adalah al-aslu al-adam. Ini hampir sama tapi ada beda sedikit. Menurut asal, semua itu asalnya tidak ada. Jadi kalau tidak ada bukti ada, kembalikan kepada aslinya, semua itu asalnya tidak ada. Al-aslu al-adam. Contohnya, ada seorang kerjasama. Di dalam istilah disebut qirad. Yang satu modal, yang satu kerja. Setelah kerja, orang yang melaksanakan qirad bilang kepada yang punya modal, A tidak untung, tapi si B si A ngotot untung. Nah, geger. Si A ngotot untung, si B ngotot tidak untung. Si A tidak punya bukti, kecuali kalau punya bukti. Si B mengatakan tidak untung. Nah, mana perkataan yang dipercaya? Adalah perkataan si B. Karena untung itu asalnya tidak ada. Bisa ada kalau memang ada bukti. Yaitu dengan menggunakan kaidah al-aslu al-adam. Contoh lagi, ada seorang juga kerjasama. Si A modal, si B yang kerja. Nah, tiba-tiba si B membeli dagangan. Contohnya Srikoyo. Nah, atau sawo. Tiba-tiba rugi karena bosok. Srikoyonya basah atau sawonya biasa. Si B bilang kepada A, rugi. Karena apa? Karena saya membeli srikoyo yang basah.
yang menanggung rugi adalah kamu. Loh, kenapa? Karena dulu kamu sudah saya peringatkan, jangan kulak serikoyo. Lah kamu masih kulak serikoyo. Nah sekarang bahasa tanggunganmu sendiri. Jadi si Winda sama tidak pernah bilang demikian. Pokoknya terserah beli apa saja, tidak ada larangan beli serikoyo atau sawenda. Keke. Kalau memang ke tempat saya, akan saya hukumi dari kaidah al-asru al-adhan. Larangan itu asalnya tidak ada. Kalau saya tanya, kamu dulu telah menyampaikan pesan tidak boleh beli serigala apa enggak? Buktinya apa? Tidak punya. Nah, berarti aslinya larangan tidak ada. Ada kalau memang ada buktinya. Nah, oleh karena itu, maka rugi harus ditanggung bersama. Berbeda kalau memang tertulis jangan beri serikoyo atau sawo. Nah, tidak bisa dihindari CP. Nah, ini tidak ada bukti. Maka dianggap larangan tidak ada. Suatu contoh yang ketiga, ada seorang makan makanannya orang lain. Jadi contoh saja, ada bakso dimakan oleh B, baksonya A. Setelah dimakan, kehilangan. Mana bakso saya? Jadi B saya makan. Loh, kok kamu makan? Oh itu bakso saya. Sampean lah sudah memberikan pada saya. B, bakso ini saya berikan kamu. Si A membantah, saya tidak pernah memberikan bakso pada kamu. Katanya si B, iya, kamu telah menemui saya, bakso ini saya berikan kepada kamu. Si A menentang, tidak pernah saya memberi. Hal semacam ini bisa diselesaikan dengan kaidah al-aslu al-adam. Pemberian itu asalnya tidak ada. Bisa ada kalau ada bukti, kalau tidak ada bukti pemberian, kembali kepada asalnya pemberian tidak ada. Al-aslu al-adam. Contoh lagi, ada seorang yang sudah mengakui bahwa si B telah mempunyai hutang kepada A. Jadi si B telah mengakui bahwa saya memang punya hutang kepada A. Apa hutang itu? Hutang biasa atau hutang ikut dengan asalnya membeli belum dibayar atau apa, tapi punya hutang, mengaku. Tapi si B telah mengakui bahwa sudah saya bayar hutang saya. Katanya si A belum. Katanya si B sudah. A belum, sudah belum. Kedua-duanya tidak ada bukti.
semacam ini bisa kita selesaikan dengan kaidah al-aslu al-adam. Nyaur atau sudah membayar itu bisa ada kalau ada bukti. Kalau tidak ada dianggap belum bayar. Al-aslu al-adam. Jadi tetap B mempunyai hutang kepada A. Karena dia asalnya sudah mengaku, tapi cuma dia sudah membayar katanya. Tapi si A belum. Nah, kita selesaikan dengan hukum al-aslu al-adam, merumus sesuatu itu asalnya tidak ada. Jadi asalnya belum bayar. Bisa bayar kalau memang ada. Contoh keenam. Ada seorang sholat. Dia itu ragu-ragu. Entah pada waktu sholat itu dia memikir apa atau apa. Terus dia rukuk. Setelah itu dia ragu-ragu. Loh, tadi saya sudah membaca Fatihah apa enggak? Dia ragu-ragu. Koyok sudah membaca Fatihah. Ada ragu-ragu belum? Sudah belum, antara hatinya ragu-ragu. Apa sudah apa belum saya membaca Fatihah? Jadi setelah dia sholat zuhur umpamanya, setelah 4 rakaat dia salah. Duh, saya tadi rakaat pertama atau kedua sudah baca Fatihah apa enggak? Hatinya ragu-ragu. Ada kalanya pikirannya sudah, ada juga kemungkinan belum. Nah, kalau terjadi demikian, maka dianggap baca Fatihah itu asalnya tidak ada. Al-aslu al-adam. Jadi dia harus menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi. Jadi kalau ragu-ragu, dianggap asalnya tidak ada. Hal semacam itu bisa dimanfaatkan kalau masalahnya hampir sama seperti itu. Penyelesaiannya adalah al-aslu al-adam. Tapi sekarang sebaliknya. Ada seorang sholat. Dia ragu-ragu. Saya sholat dulu tadi 5 rakaat apa 4 rakaat? Atau dia sholat subuh. Loh, saya tadi sholat subuh 2 rakaat apa 3 rakaat? Bagaimana penyelesaiannya? Kita anggap 3 rakaat tidak ada. Jadi dia tidak usah sujud sahwi. Karena al-aslu al-adam. Tambahan subuh 3 rakaat itu tidak ada. Karena tidak ada bukti. Demikian juga kalau ada orang ragu-ragu sholat zuhur 5 rakaat apa 4 rakaat. Anggapkan saja hanya 4 rakaat, 5 rakaat asalnya tidak ada. Yaitu berdasarkan kaidah al-aslu al-adam. Semua itu asalnya tidak ada, bisa ada kalau memang ada.
ada bukti. Berbeda kalau dia sudah yakin sembahyang zuhur 5 rakaat sudah yakin. Nah, dia harus sujud sahwi. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.